Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai visualisasi pemrograman C dengan GNU Plot. Jadi, GNU Plot itu adalah suatu utilitas grafik yang digerakkan atau dilakukan dengan suatu baris perintah dan portable. Jadi, GNU Plot ini bisa memungkinkan ilmuwan dan siswa untuk memvisualisasikan suatu fungsi atau data formula matematika secara interaktif. Kemudian GNU Plot ini juga didukung oleh aplikasi pihak ketiga seperti Octave. Dan GNU Plot ini bisa untuk memplotting 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan GNU Plot ini dalam perkuliahan ini akan dikoneksikan dengan pemrograman bahasa C. Nah, yang saya gunakan pada saat ini adalah GNU Plot yang versi 5.4.10. Nah, kemudian Anda bisa mendownload dari aplikasi atau GNU Plot tersebut ya, pada link yang tersedia di www.gnuplot.info. Dan Anda bisa mendownload aplikasi .exe-nya ya, kemudian dijalankan. Dan jangan lupa pada bagian klik ini ya, bagian checklist add application directory itu harus dilakukan. Add application directory to your path environment variable. Ini wajib dilakukan, karena kalau tidak dilakukan maka tidak bisa digunakan GNU Plot-nya, tidak bisa tersambung dengan pemrograman. Lalu Anda juga bisa mempelajari GNU Plot secara mandiri melalui channel YouTube ya. Nama channelnya ada GNU Plot Tutorial atau buku ebook GNU Plot Quick Reference atau GNU Plot in Action ya. Jadi di situ ada banyak tentang informasi mengenai GNU Plot untuk memvisualisasikan data. Nah, jadi GNU Plot itu dia punya struktur data ya. Struktur datanya itu seperti ini. Jadi ada misalnya ada file.dat. Yang pertama itu adalah kolom 1. Kemudian yang berikutnya adalah kolom 2, yang berikutnya adalah kolom 3. Seperti Anda lihat di sini, di kolom pertama ini adalah X0 sampai Xn atau data ke N, Y0 sampai Y ke N atau data ke N untuk kolom 2, kemudian Z0 sampai Z ke N. Jadi contoh pada ini adalah sampai 3 kolom. Dan jumlah kolom sebenarnya bisa banyak sekali ya, tidak dibatasi ya. Nah, antar kolom di sini ada yang namanya spasi. Wajib ada spasi karena untuk membedakan antara data satu sama lainnya atau membedakan kolomnya itu dengan menggunakan spasi. Nah, kemudian itu struktur antar kolom ya. Kemudian ada struktur antar dataset. Jadi kalau Anda membuat suatu sebelah kanan ini ya, ini adalah dataset ke 0 ya. Dataset ke 0, kemudian dibatasi dengan yang namanya empty line ya. Jadi tidak ada data sama sekali. Ya di sini contohnya adalah 2 empty line ya, atau 1 empty line bisa ya, tapi lebih baik ya 2 ya untuk menjamin bahwa benar-benar datasetnya yang ke 0 dan ke 1 itu adalah 2 dataset yang berbeda. Seperti itu. Jadi misalnya yang ini adalah kolom 1 dataset ke 0, ini kolom 1 dataset ke pertama dan selanjutnya. Demikian. Nah, seperti ini ya. Di sini adalah kolom ke-1. Data yang terisi hanya di kolom ke-1 ya. Kolom keduanya 0, tidak ada sama sekali, dan 3 enggak ada. Jadi hanya satu kolom yang terisi. Di sini kita mencoba memplotting line chart ya. Memplotting line chart dari data tersebut. Data 20, 15 dan yang terakhir 50. Ini totalnya ada 10 data. Nanti bisa cek sendiri ya, di dalam folder ada pemrogram, ada file.c ini ya, dan data.txt di dalam folder yang diberikan. Nah, untuk memahami
bagaimana memplot satu sumber data tersebut ya. Jadi itu kita menganggap memplot lines dari satu sumber data. Yang pertama adalah membuka dulu filenya data.txt dengan mode read. Jadi kita membuka dan dibaca ya. Kalau tidak ada dia akan terjadi error. Kemudian setelah kita mode read ya, maka kita akan membaca satu persatu dari baris file tersebut ya, dengan menggunakan instruksi fscanf ya. Jikalau ini dia tidak sama dengan satu ya, maksudnya hasilnya ya, kalau tidak sama dengan satu dari pembacaan tersebut ya, pesan error akan memunculkan satu ya. Jadi dia masih ada datanya ya. Kalau masih ada datanya berarti dia akan membaca datanya dan akan disimpan di dalam variabel data. Ya, variabel data array variabel data ya. Dan dia akan membaca terus sampai sebanyak 10 karena kita membatasinya sebanyak 10 data array sesuai dari jumlah data.txt ya, ini 10 data. Kemudian berikutnya adalah ya, ini cara membaca 10-nya ya. 10 data dari integer kita simpan ke dalam array variabel data ya. Nah, kemudian berikutnya adalah membuka pipeline GnuPlot. Kenapa kita harus buka pipeline? Ini adalah cara memulai ya, cara memulai bagaimana menggunakan GnuPlot. Ya, pipeline ini adalah fungsinya apa sih? Pipeline ini fungsinya untuk menyatakan perintah ya. Kita menyatakan perintah melalui bahasa C ke GnuPlot. Ya, jadi GnuPlot itu adalah suatu aplikasi. Untuk bisa mengoperasikannya dengan bahasa C kita menggunakan suatu perintah. Ya. Perintah melalui pipeline. Dan dimulai dengan popen. Ya, pipeline open maksudnya. Popen itu adalah pipeline open. Pipeline open dalam mode write. Kenapa write? Karena kita ingin membuat plot, ya, membuat plotting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita men-setting apa yang perlu dimunculkan di dalam plot tersebut ya. Kita men-setting judulnya, set title. Nah, ini nama judulnya apa? Set as label, jadi kita mau nama label dari sumbu X-nya apa? Nama label dari sumbu Y-nya apa? Kemudian legenda, set key ini adalah legendanya ya. Legenda dari data yang akan kita munculkan itu diletakkan di titik 0,9,0,9 ya, 0,0.9,0.9 ya. Jadi ini agak di sebelah kanan atas ya. Nanti kita akan lihat itu. Nah, jadi kalau kita meletakkan legenda di 0.9,0.9 itu posisinya di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau 0.0 itu adalah di pojok kiri bawah, berarti yang ini. Ya. Jadi kalau makin ke kanan, dia semakin bernilai 1. Kalau semakin ke atas, semakin bernilai 1. Ya. Jadi kalau yang paling pojok sini adalah bernilai 1, 1,1. Jadi dia adalah angkanya adalah menggunakan angka fraction atau pecahan. Ya. Kalau kita membuat 0.9,0.9 berarti dia posisinya ada di sebelah kanan atas. Tapi bisa juga kita meletakkan ke legenda ini ke bawah juga ya. Kalau ke bawah berarti 0,9, 0.9,0 ya, berarti sini. Jadi nolnya di posisi Y-nya ya. Jadi posisinya legenda bisa di bawah. Demikian. Ya. Nah, kemudian dari setelah itu kita sudah mengatur plot tersebut ya. Kita mulai mengatur bagaimana dari garis plot tersebut ya. Dengan menggunakan perintah set style line. Ya, set style line itu adalah line 1 ya, maksudnya untuk jenis ya, untuk nama line 1 ya, itu dia punya pengaturannya adalah ada LT, ada LW, ada LC,
ada RGB red ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah LT adalah line type, jenis garisnya apa. LW adalah line width, besar garisnya, lebar barisnya, lebar garisnya ya. Kemudian ini adalah jenis garisnya. Kemudian ini adalah LC line color. Ya, line color itu RGB. RGB kita maunya metodenya mode warnanya adalah RGB, tapi yang dipilih adalah red ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lihat lagi di bagian bawah ya. Di sini ada kolom 1 ya. Jadi nanti kita akan memplot data ya. Ini nanti kita akan balik lagi ke sini ya. Kita bahas dulu yang ini ya. Jadi ada set style line 1, itu maksudnya gaya garis dengan indeks 1 ya. Kita mau bikin gaya garis macam-macam bisa ya, mau sampai 10 juga boleh. Ini hanya penamaan dari set style line-nya ya. Kemudian LT1, berarti 1 untuk garis putus-putus, nanti ada lagi yang lain ya. Selain putus-putus ya, selain ada juga yang titik-titik ya. Kemudian LW itu adalah besarnya sebesar 2 ya. Makin besar dia semakin tebal ya, semakin tebal garisnya. Kemudian LC RGB red ya. Ini red artinya warna merah ya. Nah, seperti ini kira-kira plotnya ya. Nah, ada juga beberapa garis kita pengaturan yang lainnya ya, selain itu tadi ya. Ada kalau misalnya kita mau bikin titik-titik ya, kita bisa menambahkan PT, point type, point size, point interval, ini harus dicoba ya masing-masing. Jadi itu hanya beberapa atribut ya, LT, LC, LW yang minimal ya, minimal ada untuk memplotting lines ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah sudah men-set dari garis tersebut ya, line chartnya, kita mulai memplot ya, plot dengan garis seperti ini ya, garis strip ya, using 1 kemudian kolom 2 ya. 1 maksudnya adalah mengambil data dari kolom 1, tapi bukan dari kolom 1 data ya. Tapi bukan kolom 1 dari data, tapi kolom 1 bukan dari filenya ya, tapi kolom 1 dari variabel data. Ya, nanti kita lihat di sini ya. Maksudnya yang kolom 1 itu bukan di kolom 1 yang di filenya ya. Kemudian yang kolom 2 akan digunakan sebagai data di sumbu Y. Nah, seperti itu ya. 1 untuk sumbu X, 2 dan sumbu Y ya. Kemudian width line style 1. Jadi kita memilih untuk gaya garisnya adalah 1 yang kita sudah setting di sini. Dengan title-nya legenda ya. Nah, jadi yang dimaksud itu 1 dan 2 itu yang ini. Nah, di sini adalah I plus 1 adalah kolom 1 di sini. Kemudian kolom 2-nya kita mengambil data dari variabel array data. Ini dimaksud kolom 2, yang ini dimaksud kolom 1. Dan 1 ini akan jadi sumbu X, kolom 2 menjadi sumbu Y. Jadi kalau I-nya 0, 0 tambah 1, 1. Ya, berarti X sama dengan 1. Kemudian data dalam kurung 0, berarti adalah berapa data di array ke 0. Ya, maksudnya itu. Nah, ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca lagi ya. Jadi setiap perintah itu harus diakhiri dengan karakter baris baru. Ini enter ya. Jadi setiap perintah itu harus diakhiri dengan enter. Nah, ini adalah karakter enter ya. New line ya, itu dia adalah karakter enter. Supaya bisa dieksekusi. Jadi ini adalah, dengan kata lain, ini adalah perintah. Ada apostrof, kemudian diakhiri dengan apostrof ya. Itu suatu perintah, tapi setiap perintah harus diakhiri dengan enter. Jadi semuanya ini adalah perintah diakhiri dengan enter.
Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi angka 20 ya. 20 untuk sumbu X sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan 1, ini kolom 1 ya. Kolom 1 itu adalah ya, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kolom 1 itu masuk ke sumbu X dan ini kolom 2 masuk ke sumbu Y. Jadi untuk X sama dengan 1, data Y-nya sama dengan 20. Begitu juga dengan X sama dengan 2, sumbu Y-nya adalah 15 dan seterusnya. Nah, kita coba saja ya. Nah, ini ada datanya ya. Nah, ini dia. Ini sudah kita jalankan ya. Judul plot adalah dari judul ya. Kita mau tulisnya apa terserah ya. Judul plot ini adalah judul plotnya, judul gambarnya. Kemudian ya, itu kira-kira ya. Jadi 20, 15 dan seterusnya ya. Ini memang agak akan berbeda kalau masing-masing dari layarnya ya, di setting resolusinya berbeda-beda. Jadi nanti akan tampilannya mungkin agak yang saya hasilkan dengan pemrograman yang sama, itu bisa akan berbeda dengan yang Anda punya juga. Karena masing-masing punya resolusinya berbeda-beda. Jadi posisi saya itu legendanya ada di atas, kadang-kadang ada yang legendanya di sebelah kanan, ya seperti itu. Jadi tidak perlu heran ya. Yang penting dari plotnya ini benar ya, posisinya benar dan titik-titiknya sesuai. Kemudian, nah setiap perintah yang sudah dilakukan itu wajib diakhiri dengan n ya. Itu adalah n ya. Jadi setiap pipeline itu harus diakhiri dengan n setiap perintahnya. Setelah diakhiri, maka yang berikutnya adalah harus dikosongkan ya. Mengosongkan, jadi data itu kan disimpan ke RAM. Jadi data-data yang mau diplot itu disimpan dulu ke RAM, baru bisa dimunculkan ke VGA atau langsung ke monitor ya. Jadi itu dia. Nah, itu harus di F-flush. F-flush itu adalah membuang dari isi masing-masing RAM tersebut ya. Itu dikosongkan datanya supaya tidak memenuhi di RAM tersebut. Kemudian terakhir di close ya. Pipeline close. V close itu adalah pipeline close ya. Kita sudah akhiri tadi dengan pipeline open atau P open, kita juga mengakhiri dengan P close ya, pipeline close ya. Nah, lalu bagaimana kita mau mencoba plot dua sumber data? Nah, jadi ada dua sumber data dengan 10 data integer masing-masing ya. Ini yang tadi yang kita sudah coba data ya. Dari data 1 ya dan data 2 ya. Data 2. Kemudian yang ini yang data yang seperti yang sebelumnya ya. Dan yang kedua ini adalah data tambahan ya. Tapi ini adalah dari dua file yang berbeda. Ya, dari dua file yang berbeda. Kita mencoba menampilkan dari dua file yang berbeda. Tapi masih mencoba memplot dalam bentuk garis atau lines ya. Nah, sama seperti sebelumnya juga, harus membaca dulu filenya. Ini adalah data yang pertama dari data 1.txt ya, di read, modenya read. Kemudian data 2.txt, modenya read. Ya. Kemudian men-set ya, nama judulnya apa, judul plotnya apa. Ya, menjadi nama judul plotnya apa. Kalau sini plot ya. Warna garisnya yang akan dimunculkan. Nah, ini adalah gaya garisnya ya, style line-nya. Untuk line 1 seperti ini dengan line color atau LC, LT atau LW ya. Boleh juga mau di seperti ini, align color boleh tanpa disingkat. Boleh juga tulis LC atau di sini juga boleh kita tulis LT dan LW ya, terserah. Nah, dia bisa membaca ya, dari GNU plotnya bisa membaca perintah tersebut. Nah, ini dia masing-masing harus kita bedakan, jangan disamain ya. Karena kalau atributnya sama, kita agak susah membedakan antara line 1 dan line 2, karena kan
Ini berasal dari dua data yang berbeda dan kita ingin memplotkan dalam satu plot. Kemudian kita melakukan legendanya itu outside ya, berada outside itu maksudnya berada di luar plot ya. Kalau 0.9 itu berada di dalam. Kalau outside itu berada di luar plot ya. Jadi legenda letaknya di luar plot. Ini labelnya sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, kemudian kita mencoba memplot ya. Kita akan memplot data dari data 1.txt dan data 2.txt ya, dengan garis gayanya, garis apa, gaya garis garis dari gaya garisnya masing-masing ya, untuk line style 1 dan line style 2 seperti itu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya, karena kita sudah membeda-bedakan untuk data 1 dengan line type ya. Jadi style apa, line stylenya itu 1 ya, line stylenya 1 yang untuk yang biru, dan yang merah untuk line style 2 ya, warnanya red ya. Kita coba. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini dia legenda outside ya. Legenda outside itu berarti dia di luar plot. Jadi ini adalah kanvas dari plotnya. Legendanya berada di luar ya. Nah, ini dimulai dari 0. X-nya untuk dia dimulai dari 0. X-nya dari 0 dan berakhir di 9 ya. Kita coba lagi ke tadi ya. Nah, Anda lihat sendiri ya, kenapa dimulai dari 0? Karena I-nya dimulai dari 0 ini. Nah, ini mulai dari 0 ya. Jadi guna 0, sorry. Ini untuk membaca ya. Jadi karena kita tidak mencet ya, kita tidak mencet nilai X itu dimulai dari 1 ya. Pada saat kita melakukan plotting ya, plot seperti ini ya. Jadi kita tidak men-set indeks X itu dimulai dari 1, tapi kita sudah men-setnya itu secara default itu dimulai dari 0. Makanya X-nya dimulai dari 0. Beda yang tadi yang pertama. Nah, kalau yang pertama itu di sini kita sudah set nilai X itu dimulai dari 1 karena ditambah 1. Ya, bedakan, ini tidak ada ya. Perintah ini tidak ada di apa, memplotting dengan dua sumber data ya, tidak ada. Bedakan di sini ya. Jadi ini langsung diplot aja langsung dengan perintah ini. Nah, makanya dia dimulai X-nya itu diindeks dari indeks ke 0 ya, bukan ke indeks 1 ya. Itu yang membedakan ya. Jadi kalau kita mau bikin indeks ke 1 gimana? Ya kita lakukan ini. Seperti ini. Ya. Tapi dengan pengulangan. Ya, dengan pengulangan supaya nilai X-nya itu dimulai dari 1 ya. Masing-masing ya. Kita mulai dari 1. Kalau enggak nanti ya tetap dimulai dari 0. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana memplotting histogram? Ya, histogram. Histogram itu diagram batang ya. Disebut juga diagram batang, gambar plotting batang. Kemudian kita mau coba memplot histogram dengan satu sumber data ya. Satu sumber data sama seperti yang sebelumnya seperti ini ya, 10 data integer. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita harus membaca dulu dari read, baca di filenya. Kemudian setting, ya, men-setting ini ya, men-setting plotnya ya. Nah, judulnya, kemudian style fill solid. Style fill solid itu artinya diagram batang tersebut nanti warnanya warna solid. Ya. Kemudian set key outside, berarti legenda berada di luar. Kemudian
Em, dari label ini dinamakan label sumbu X-nya itu dinamakan sumbu X ya. Kemudian label dari sumbu Y dinamakan label sumbu Y ya, seperti demikian. Kemudian ya. Nah, kita harus membuat set style yang akan ditampilkan itu set stylenya data histogram ya. Jadi akan memunculkan dalam bentuk histogram ya, dalam bentuk histogram. Kemudian baru kita akan plot ya dengan perintah plot. Perintah plot seperti ini ya. Nah, perintah plot using 2.2 atau colon ya, x-1. Nah, di sini ada namanya x-1 ya, x-1. Kemudian line color, RGB dan kawan-kawan ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di bawahnya, nah ini adanya yang I dan ya GNU plot ya, GNU plot 5 ya. Kemudian I dan data I ya. I ini nanti yang akan menjadi sumbu apa? Sumbu X ya. Kemudian ini adalah sumbu Y ya. Nah, sumbu X ini akan digunakan sebagai label X-1. 1 itu adalah kolom 1 maksudnya. Kolom 1 yang ini nih. Ya, terkait sama ini. Nah, ini akan menjadi setiap tiknya dari sumbu X tersebut itu akan dijadikan label. Maksudnya itu. Kemudian kolom kedua ini akan menggunakan data dari ini. Ya. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Jadi akan dipakai sebagai untuk sumbu Y. Ya. Ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Oke, nanti bisa baca sendiri ya. Ya, jadi nanti ini kolom 1 ini tadi saya katakan ya. Karena dia dimulai dari I sini nih, maka I-nya dimulai dari indeks ke 0 ya. Kalau kita mau mulai dari 1 berarti plus 1 ya. Plus 1. Nah, makanya di sini namanya indeksnya dari 0. Jadi data ke 0 nilainya 20 dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita jalankan seperti ini ya. Nah, ini dia. Ya. Datanya, histogramnya seperti ini, dia namanya solid. Ya, nanti dia ada macam-macam ya. Tidak selain solid itu ada, nanti bisa lihat lagi di GNU plotnya ya. Jadi ini 10 data dimulai dari indeks 0 sampai ke 9. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mencoba memplot ya. Memplot histogram satu sumber data tapi dengan suatu apa ya? Data di sumbu X dengan data string ya. Dengan data string seperti demikian. Ya. Jadi data stringnya itu data 1, ini kan data string ya. Data stringnya itu ini ada yang 5 karakter, ada yang paling banyak 6 karakter ya. Jadi ini adalah data string ya. Ini data string ini terletak di kolom 1, kemudian data integernya di kolom 2. Nah, kita mencoba data string ini muncul di sumbu X dan ini di sumbu Y-nya ya. Nah, seperti biasa kita mulai coba dulu buka datanya ya, dibaca dengan moderate. Nah, kemudian di sini kita men-setting ya ukuran fontnya. Kenapa? Sebenarnya ini berlaku ya untuk semuanya ya, maupun line chart ataupun histogram. Saya mencoba mengatur font key-nya. Font key itu adalah ukuran dari font dari legendanya ya.
Karena kalau kita tidak atur nanti jadi kurang apa ya? Kurang proporsional ya, kurang proporsional. Saya bikin fontnya itu ukurannya 6 ya. Kalau dia terlalu besar jadi kurang proporsional, jadi kurang bagus gambarnya. Kemudian fontnya untuk judul itu fontnya 8. Ini juga berlaku untuk line chart juga ya, bisa dilakukan untuk line chart. Kemudian ukuran font dari label sumbu X dan Y saya atur menjadi 6. Kemudian ukuran font dari masing-masing ticknya itu ya, saya setting 4 dan 5. Dan yang terakhir adalah saya set juga margin plotnya dari kanvas tersebut ya. Left margin, L itu adalah left, right margin, R margin itu right, kemudian T margin top, below margin, B margin ya, maksudnya itu. Jadi itu seperti Anda mengetik ya. Kalau mengetik itu ada sebelah kiri, kanan, dan atas dan bawah. Seperti itu. Batas-batasnya ya. Nah, itu saya setting supaya gambarnya tidak terlalu ke atas atau gambarnya tidak terlalu ke tengah ya. Jadi benar-benar gambarnya kita bisa atur supaya proporsional. Ya. Nah, pada saat kita melakukan pembacaan, itu dia adalah kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 itu seperti ini ya. Ya, kita membaca data label saat ya. Label itu adalah char. Ya, 10 10 ya. Array 10 10 ya. Array 10 10. Maksudnya adalah array pertama itu akan diisi dengan 10 karakter karena tadi kita lihat ya. Di sini data stringnya adalah sebanyak 6 karakter. Jadi kita batasi aja ya, misalnya dia membaca sampai 10 karakter ya. Membaca sebanyak 10 karakter. Dan ini ada data string disimpan dalam sini. Kemudian data integer disimpan dalam sini, dalam variabel array data ya. Kemudian setelah kita sudah men-setting ini ya boolean floatnya, kemudian kita coba memplotting. Yang 2 berarti dia mengambil data di kolom 2 ya, ini kolom 2 ya. Ini kolom 2, kemudian X-tick 1 mengambil data dari kolom 1. Kolom 1 diambil dari labels ya. Labels itu tadi yang data string itu masuknya ke sini. Nah, barulah muncul seperti ini data 1 sampai data 10. Dan ini ke atas ya. Jadi data 1 bernilai berapa nih? Data 1 bernilai 5 ya. Nih. Nah, ini 5. Kemudian ini 10. Dan ya, nanti kita bisa lihat lagi ya. Itu langsung dilihat di data 3.txt ya. Coba kita jalankan. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya. Ini ukurannya itu lebih besar daripada yang X-stick-nya ya. Seperti itu. Jadi kita harusnya mengatur ya, supaya proporsional. Karena seperti saya katakan ya, masing-masing layar dari laptopnya itu berbeda-beda resolusinya. Jadi tampilannya bisa akan berbeda juga ya. Jadi itu harus diatur. Ya. Harus diatur ukuran dari font. Nah, itu dia kolom 1, kolom 2 ya. Nah, kemudian bagaimana memplot dari dua sumber data ya. Dua sumber data seperti ini. Ya. Dengan memplot histogram dalam bentuknya histogram. 10 data integer ya. Nah, sama juga seperti ini ya, membaca. Harus dibaca dulu.
baca data.1.txt-nya disimpan ke dalam array data 1 ya. Ini dia variabel array data 1. Kemudian ini disimpan juga variabel array data 2 ya. Kemudian diplot ya, di setting LC atau align color. Ini untuk histogram ya, histogram ya yang pertama ya, histogram yang pertama yang ini. Kemudian ini yang kedua ya. Ini untuk histogram yang kedua ya. Nah, nanti datanya itu yang diplot adalah seperti ini. Dan ini adalah kolom 1 dan kolom 2 ini ya. Kolom 1 dan kolom 2 ini kita mulai dari indeksnya 0. Nah, ini juga sama kolom 1 dan kolom 2. Ini dimulai 0. Kalau kita mau mulai 1 berarti plus 1 ya, seperti itu. Nah, tampilannya kira-kira ya. Kalau yang aslinya seperti ini ya, kita coba jalankan ya. Nah, ini dia. Jadi ini ya, ini kan kita mulai dari indeks I-nya sama dengan 0 ya. Karena I-nya mulai dari 0 sini. Coba kita lihat ya. Jadi ininya mulai dari 0 ya. Kemudian dia akan indeks dari sumbu X-nya itu juga dari 0. Kecuali kalau kita tambahkan menjadi seperti ini ya. Kita coba tampilkan dulu ya. Nah, ini kan dia indeksnya dimulai dari 0 untuk 20 dan data keduanya bernilai 5 dan seterusnya seperti itu. Tapi kita mau mengubah ini indeksnya, kita tinggal tambahkan 1 di sininya ya. Berarti dia akan dimulai dari indeks ke 1 ya. Nah, seperti itu. Ini data ke 1, data ke 10 ya. Dia maksimal di 100 demikian. Ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa setting ininya ya, dari settingan GNU floatnya tampilan mau seperti apa ya. Kemudian judul labelnya ya, dan fontnya kita bisa juga atur ya. Banyak ya yang bisa dilakukan, ini hanya sebagian saja ya, contoh ya. Kira-kira seperti itu aja untuk visualisasi data dengan GNU plot ya. Nanti kita akan bahas lagi ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan GNU plot ya, baik itu bentuknya histogram ataupun line chart ya, atau plotting yang lain ya. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih.